Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, sejauh mana indikasi keterlibatan mantan Menteri Perdagangan dalam korupsi izin ekspor CPO dan produk turunannya? Kita akan langsung tanyakan kepada Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Selamat malam, Mas Boyamin. Malam, Fitria. Ya, mantan Mendak M. Lutfi dari pukul 9 pagi tadi diperiksa oleh Kejagung. Menurut Anda kesaksian penting apa yang bisa digali dari seorang Muhammad Lutfi atau mantan Mendak ini? Ya, pertama karena apapun beliau Menteri Perdagangan yang dalam hierarki birokrasi dan manajemen kan memang puncak tertinggi. Kunci dari kasus ini adalah adanya izin ekspor yang tidak memenuhi syarat sehingga diduga menimbulkan kerugian perekonomian negara. Nah, sejauh mana Menteri punya tanggung jawab manajemen, pengawasan, manajemen juga evaluasi dan juga berkaitan dengan produk aturan-aturan yang dikeluarkan untuk mewadahi pelayanan yang mestinya sesuai aturan dan tidak merugikan perekonomian negara. Tapi ternyata kan kemarin diduga merugikan perekonomian negara di mana tidak memenuhi syarat terutama DMO sehingga menjadi kasus korupsi. Nah, ini Menteri sejauh mana keterlibatan yang terkait dengan manajemen itu loh, bukan keterlibatan terkait dengan perbuatan melawan hukumnya. Jadi itu yang utama adalah pertanggungjawaban manajemen. Oke, Mas Boyamin, dalam kasus ini sudah ada beberapa orang tersangka, salah satunya adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Nah, mungkinkah tindak tanduk seorang Dirjen Perdagangan Luar Negeri yang bermanuver tidak diketahui oleh Muhammad Lutfi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan? Justru itulah yang digali hari ini, didalami. Apakah izin ekspor yang tidak memenuhi syarat itu tadi kemudian diketahui atau bahkan disuruh oleh Menteri Perdagangan, atau bahkan sama sekali tidak tahu. Nah, itu kan ada tiga kemungkinan itu, tidak mengetahui, tahu, atau bahkan menyuruh. Nah, juga dikaitkan bukan hanya sekedar dirjen, terkait dengan tersangka LCW misalnya. Apakah yang bersangkutan itu masuknya ke kementerian itu diminta, atau disuruh, atau diajak, atau nyelonong sendiri. Nah, kalau diminta oleh menteri untuk masuk ke Kementerian Perdagangan sebagai istilahnya tenaga ahli atau staf khusus begitu, sehingga bisa ikut rapat-rapat internal itu, kemudian apa yang dihasilkan dalam rapat itu apakah dilaporkan pada menteri atau tidak kan? Nah, kalau katakanlah paling ringan, paling rendah itu adalah menteri tidak tahu bahkan dikibulin misalnya, tapi tertinggi bahkan menyuruh kan itu. Nah, inilah tugasnya penyidik untuk mendalami. Nanti kalau memang menyuruh berarti berpotensi untuk ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka misalnya. Tapi kalau dikibuli ya berarti bisa hanya sebagai saksi dan memang bisa saja bahkan menterinya jadi korban karena kedugaan kenakalan anak buahnya atau orang-orangnya yang dipercaya misalnya. Nah, itu yang wewenang penuh penyidik dan kita semua kita tunggu dan menghormati proses itu. Dan paling penting kan ya praduga tidak bersalah gitu loh. Jadi itu yang utama. Terima kasih. Oke.